warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulika Fahmanti, calon guru penggerak Angkatan 7, dengan fasilitator Bapak Priyandono dan pengajar praktik Bapak Nur Kakim. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai tugas koneksi antar materi modul 1.1. Untuk pemikiran saya mengenai murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu yang pertama, dari segi pembelajaran, saya sering melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru atau yang disebut dengan teacher center. Jadi semua informasi dan sumber ilmu itu berpusat dari guru. Yang kedua, pembelajaran fokus pada ketercapaian KKM dan mengutamakan aspek kognitif saja. Pembelajaran dikatakan tuntas jika anak-anak sudah tercapai KKM, dan tolok ukur yang saya gunakan untuk menilai anak-anak lebih mengutamakan aspek kognitif. Padahal selain aspek kognitif ada aspek sosial dan psikomotor. Yang ketiga, dari segi murid, saya sering menganggap murid sebagai objek dalam belajar. Jadi saya hanya mentransfer ilmu dan ilmu tanpa melihat karakteristik anak itu bagaimana, sehingga anak menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, selama ini saya beranggapan bahwa murid itu ibarat kertas kosong yang akan ditulis oleh guru. Jadi guru mempunyai peranan untuk menentukan murid akan menjadi apa. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, membuat saya termenung dan memikirkan apa yang sudah saya lakukan selama ini pada anak-anak. Selama ini, apa yang saya anggap sudah terbaik untuk kehidupan anak-anak ternyata masih kurang tepat jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ketika saya mendengar nama Ki Hajar Dewantoro, maka yang teringat adalah semboyannya, yaitu Ingarso Sungtulodo pada saat di depan memberikan contoh yang baik, Ingmatyo Mangunkarso di tengah kita memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan kekuatan atau dorongan. Ternyata tidak hanya semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Masih banyak filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait dengan dasar pendidikan. Saya fokuskan pada dasar pendidikan yang dikaitkan dengan 5 hal, yaitu yang pertama, dasar pendidikan kaitannya dengan kata menuntun. Bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia seutuhnya maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, dasar pendidikan kaitannya dengan kodrat alam dan zaman. Dalam mendidik anak, kita harus menyesuaikan dengan kodrat yang dimiliki pada anak dan perkembangan zamannya, agar mereka dapat menjawab tantangan zaman. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Jadi, pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan manusia bersama ialah memerdekakan manusia sebagai individu ataupun anggota masyarakat. Merdeka batin adalah pendidikan dan merdeka lahir adalah pengajaran. Yang ketiga, dasar pendidikan kaitannya dengan berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, semua kegiatan pendidikan harus berorientasi penuh pada anak, sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu murid. Bahasa Ki Hajar Dewantoro pada salah satu azas dari taman siswa, yaitu
bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan meminta pada suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Yang keempat, dasar pendidikan kaitannya dengan bukan tabula rasa. Pendidikan adalah menuntun hidup dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat menebalkan lakunya, bukan dasarnya, melalui konteks diri anak dan sosiokultural. Yang kelima, dasar pendidikan kaitannya dengan budi pekerti. Budi pekerti ini berasal dari dua kata. Budi yaitu cipta, rasa, dan karsa. Pekerti yaitu tenaga atau raga. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengembangan budi pekerti ini penting sekali, di mana olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, kemudian olah karsa itu memperkuat kemauan, dan olah raga menyehatkan jasmani. Selanjutnya, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu untuk perubahan pemikiran saya bahwa yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid atau yang disebut dengan student center. Yang ketiga, menghargai keberagaman karakteristik murid. Yang keempat, murid sebagai subjek belajar. Sedangkan perubahan perilaku yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan murid. Yang kedua, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan murid. Yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kemudian, yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan melibatkan murid. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar, seperti menggunakan lingkungan belajar sebagai media pembelajaran. Pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Menerapkan sistem AMO, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Jadi pada akhirnya, yang pertama, pendidikan itu memerdekakan. Biarlah anak-anak berputar sesuai orbitnya masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani. Petani itu mempunyai banyak bibit. Ada bibit padi, bibit kedelai, bibit jagung. Yang padi, tumbuhkanlah menjadi padi. Jangan berpikir padi akan tumbuh menjadi jagung, karena itu tidak mungkin. Demikian juga, peliharalah padi dengan ilmu memelihara padi. Jangan memelihara padi dengan ilmu memelihara jagung, maka tidak akan tumbuh kembangnya padi itu. Jadi, biarlah mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Itulah keberagaman anak yang dihadapi oleh pendidik. Yang kedua, jika pendidikan dilakukan secara seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, maka akan melahirkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, disiplin ilmu mengarah pada kebijaksanaan. Yang ketiga, keharusan pendidikan dan pendidik untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi pada anak sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu murid. Jadi, semua pendidikan yang dilakukan berorientasi pada murid. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.